Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan Allahu nurus samawati wal ardi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah majelis pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kita ini hidup, tidak akan bisa hidup tanpa karunia dari Allah. Sehebat apapun kita, kalau bukan karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa kita bertahan, tidak akan bisa kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apapun itu, nikmat yang skala besar maupun nikmat yang skala kecil, dan tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk membalas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangankan membalas, bahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah saja kita tidak tahu berapa jumlah nikmat yang telah kita dapatkan. Apatah lagi cerita kita membalas, tidak akan bisa. Menghitung saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa. Apatah lagi kita membalas. Ya. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Yang kedua, merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan membawa segala nikmat-nikmat yang kita rasakan ini untuk beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya itu caranya. Hanya itu caranya. Saya mau tanya sama kita semua sih, apa yang kita miliki? Tidak ada yang kita tanya. Ini semua pemberian Allah. Ya, ini semua pemberian Allah. Ini semua pinjaman-pinjaman dari Allah kepada kita. Ya. Maka kita patut untuk senantiasa bersyukur
Ya, bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu untuk kita. Kalau cerita tambah kita paling senang. Iya kan? Nah, dalam tanda kutip ya, jangan kalian pikir tambah istri pula. Ada istri-istri di samping ini. Mentang-mentang jauh di sana istrinya Pak Wali yang bilang pula. Ya, ada yang diletup pernah itu kalau begitu Pak Ustaz. Kalau saya bersyukur ada istri satu, bisa dikasih istri yang kedua lagi. Ada yang diletup kayak gitu tuh. Kan saya sudah bersyukur istri satu Ustaz. Ini berarti tambah lagi atau sesuai dengan ayat. Tak seperti itu mesti ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sebagaimana janjinya. Ini janji Allah. Ini janji Allah dalam Quran. Allah akan tambah nikmatnya itu untuk kita. Ya. Terutama nikmat iman. Ya, nikmat iman ini perlu kita syukuri. Dan tidak semuanya orang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa beriman kepada Allah. Sementara kunci surga itu adalah iman. Sementara orang kafir tidak bisa masuk iman. Innal ladzina kafaru minal musyrikina, gimana itu? Ya. Innal ladzina kafaru musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu semuanya masuk ke dalam neraka. Neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk mereka hidup di sana. Ya. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi paspor masuk dalam surga itu iman, beriman kepada Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita mesti menjaga iman kita, menjaga iman, bukan menjaga Pak Iman ya, menjaga iman. Ya, iman yang sudah ini bisa saja redup sama dengan cahaya. Kita sudah bahas kemarin itu. Ya, cahaya ini bisa saja redup dia. Ya, maka harus dikasih lagi kasih lagi minyaknya. Miskatin fi Allah nurus samawati wal ardi musyrika masjid inna Allah nurus samawati wal ardi. Ya. Masa nuri kamaskatin fiha misbah. Al-misbah fi sujajah. Ya. Cahaya itu langsung seperti lampu dalam api dalam tempat. Kalau kita taruh minyak, insyaallah dia nyala terus. Tapi kalau nanti minyaknya ini tidak kita isi terus, mati dia. Ya. Mati dia. Kalau mati ya gelap. Gelap itu ya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Semuanya gelap. Walaupun matanya terang, tapi hatinya gelap. Ya. Walaupun matanya terang, tapi hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, pikirannya juga gelap. Tidak ada orang yang hatinya terang, pikirannya gelap. Pasti kalau hatinya terang, pikirannya terang. Kalau hatinya gelap, pikirannya pasti gelap. Pasti gelap. Ya. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa syukuri itu apa yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita kirimkan suatu Fatihah untuk pengarang kitab, penulis kitab ini, kitab Al-Hikam, pada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi, wa khususan ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan bacakan pada pembahasan yang ke-38 dan ke-39. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Kamil Athaiyah. Qala al-musannif, kana Allahu wa la syai'un ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-aman. Beliau mengatakan bahwa terjemahnya, Allah telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Kini dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Ya, ini dalam kajian ilmu tauhid yang binafsihi. Ya, qadim dahulu dan yang akan datang tetap sama. Ya. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairi. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya. Fal karimu la tatakhattahul aman. Karena Tuhan yang maha mulia, yaitu Karim, tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan aman. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang 3 pandangan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, syu'aul basirah, sinar mata hati. Seperti rumah-rumah dulu itu yang tidak ada plafon. Kalau ada bocor sedikit itu nampak itu sinar kecil. Itu sudah ada harapan, dia sudah bisa melihat, ya, sudah ada yang tadinya gelap, sudah ada sedikit cahaya, ya, sudah ada sedikit cahaya penglihatan. Dia sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya. Dia sudah bisa merasakan dan membedakan ini yang disuka oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, dan ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, dia sudah mulai menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia sudah mulai menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya para mubtadi'. Kalau dulu dia memang beriman kepada Allah. Ditanya, kamu orang Islam? Kamu beriman kepada Allah? Beriman. Tidak ada cerita hal-hal. Ya, suka-suka. Ya, suka-suka hidup di atas dunia ini. Dan itu betapa banyak manusia hari ini yang seperti itu. Ya. Hanya kita ini harus bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, cuman rasa syukur kita ini kita harus naikkan terus. Ya, naikkan terus. Terus membenahi diri. Terus berupaya mengasah diri. Terus berupaya untuk, ya Allah, terus berupaya untuk meningkatkan. Kalau masih makom, jangan kita di makom itu terus. Ya, kita harus mulai menaikkan diri ke makam yang selanjutnya, ainul basirah. Kita sudah bisa melihat dengan penglihatan, ya, yang bagus, ya.
penglihatan ini kita bisa menyaksikan bahwa ya tidak ada bagi kita kemampuan apa-apa. Yang sudah jelaskan kemarin itu. Kenapa ini perlu Pak Waria? Kenapa ini perlu Pak Sarto? Kenapa ini semua perlu para jemaah? Supaya antum itu tidak stres. Antum itu stres, kita ini stres karena kita melihat kita seolah-olah kita bisa. Allah bilang nanti ku kasih kau tunduk kepalamu baru rasa. Kalau kapot kan, tidak bisa. Apa ini? Nah, ada kekuatan kita tak punya kekuatan. Ya, jadi kita sudah mulai melihat itu. Oh, rupanya sepanjang perjalanan hidup saya, apa yang saya punya, kekuatan saya yang mana, ilmu saya yang mana, kehebatan saya yang mana, nah semuanya berarti menguasain anak saja nggak bisa, menguasain istri aja nggak bisa, nggak usah mereka, menguasai diri saya aja nggak bisa. Coba siapa yang sudah bisa menguasai dirinya di sini? Angkat tangan. Siapa yang sudah bisa menguasai nafsunya di sini? Susah kita nak ngomong saya Ustaz. Ya. Jadi disinilah kita belajar kenapa kita mesti naikkan tingkatan sampai ke tahap yang ainul basirah, supaya hati kita itu melihat dalam kacamata, dalam pandangan penglihatan Allah. Ya. Kalau kita sudah sampai di sini, itu sudah tingkatan wali itu mungkin. Itu sudah luar biasa itu. Ya. Dia mau tidur dia baca doa. Subhanallah. Dan dia lihat Allah. Dia sudah melihat Allah bahwa yang menidurkan dia adalah Allah. Dan dia tidur bersama dengan Allah. Dia dicabut nyawanya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita tidur itu Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ulangi. Kenapa kita mesti disuruh berwudu sama Nabi? Ya, Nabi suruh kita berwudu, sunnahnya. Nabi suruh kita berdoa, itu sunnahnya. Nabi suruh kita berzikir, itu sunnahnya. Bahkan kita disuruh bersalawat kepada Nabi, itu sunnahnya. Karena ketika kita tertidur, itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kata Allah Al-Quran, aku cabut nyawa orang yang tidur, dan aku kembalikan kalau belum saatnya. Tapi kalau sudah saatnya, dia gak akan kembali lagi walaupun dia tidur. Banyak orang yang tidur itu meninggal ya. Nah, bangun sudah. Contoh siapa dulu dia? Dulu kalau tidak salah saya pegawai pemerintah yang ada di Bintan. Ya, bagian Kisra kalau nggak salah saya dulu. Ceritanya dia tidur, terus dia nggak bangun lagi. Makanya ketika kita tidur, upayakan ketika kita tidur kita beribadah. Sama dengan ketika kita sholat. Yang kita ingat adalah Allah. Dilakukan ini kan, amalia ini kan, dilakukan. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, yang tinggalkan itu. Ya, ingat kata-kata Ustaz, kalau kita tidur, kita itu sudah mati. Entah Allah kembalikan nyawa kita, entah Allah tidak kembalikan nyawa kita, alhasil kita sudah menyerahkan bulan-bulan hidup kita kepada Allah. Kalau Allah kembalikan, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang tidak tahu artinya, ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan kembali. Setelah kita disadarkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini orang-orang yang sudah masuk di makam kedua. Dia sudah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih sakit Allah, yang ngasih istri Allah, yang ngasih anak Allah. Itu kan zikir kita. Allah, 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 Allah. Kita Tuhan yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih mati lagi juga Allah, yang masukkan neraka Allah, yang masukkan surga juga Allah. Jadi semuanya dia sudah melihat Allah, maka dia sudah menggunakan ainul basariyah. Pandangan hatinya sudah senantiasa bersama dengan Allah. Macam mana caranya itu? Bagaimana caranya lantas ceritanya itu? Di dalam hati ini ditingkatkan hati Allah. Paling minimal antum mulai belajar ya dari denyutan jantung itu antum merasakan denyutan jantung sehingga nanti semua aliran darah itu terpompa Allah, 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 Allah. Makanya itu kan kalau kita zikir sirri, Ustaz sudah ajarkan kemarin, wajahnya itu ditunjukkan sedikit ke bawah, arahkan ke arah jantung. Bukan di tengah-tengah begini, ke arah jantung, supaya kita mendengarkan detukannya itu, bahwa dia bisa berdetak itu bapak-bapak dan saudara-saudara, karena Allah yang mendetakkan. Maka ajaran Naksabandi itu jelaskan Allah, Allah. Kalau udah sampai sana nggak akan ngantuk, tapi kalau nggak sampai sana akan ngantuk, tidur. Tapi kalau dia tidurnya tidur hakikat, tenggelam dalam fana fillah, dia bersama dengan malaikat-malaikat Allah. Ya. Tapi malaikat Allah mungkin kita tidak bisa pandang secara basariah, tapi kita merasakan kebersamaan kita dengan malaikat-malaikat Allah di alam malakut. Ya. Kalau enggak, ya makanya kalau terlalu ngantuk banget itu. Makanya saya kalau misalnya kita mau niat betul-betul niat mau ibadah malam hari itu, upayakan dapat istirahat, tidur sejenak, dibangun dengan tidur awal pun habis sisa awal isya itu malah sunnah. Tidur awal isya ya tidur, kalau misalnya ngantuk sekali tidur awal isya, nanti bangun jam 12 malam, bangun jam 1 segar, cuci mukanya, ambil air wudhu, nengok ke atas langit, ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkan saya. Allahu Akbar. Tapi 2 rakaat saja, tidak usah banyak sampai 9 rakaat kalau nggak bisa, 2 rakaat saja. Baru kita zikir. Oh itu asik sekali itu, daripada kita ketiduran zikir karena kita memaksakan diri untuk berzikir sampai kita tertidur, mending tidur dulu. Tidur aja dulu. Karena saya tahu semua ini pekerja di siang hari. Ya, jangan maksakan harus karena kita tidak mampu juga melawan sistem yang sudah Allah buat dalam tubuh kita. Sistemnya kalau kita capek ngantuk, Allah memang suruh untuk sirkulasi manajemen dalam tubuh ini supaya istirahat. Dia udah tidur. Nanti jam-jam 2 itu Allah bangunkan. Biasanya kita tersadar, tapi tersadarnya kita buat kecil. Kalau kita terbiasa Pak, jam 4, ini saya biasanya pulang jam 2, insya Allah subuh itu nggak ada kelewatan. Insya Allah masih bisa melaksanakan. Pulang jam 2 dari sini, bisa-bisa saya tidur jam 2:30, tapi subuh insya Allah nggak kelewatan. Karena kenapa? Tadi saya amalkan tadi, bahwa tidur kita ini bersama dengan Allah. Saya pernah diajarkan sama guru saya, kalau kamu tidur minta kepada Allah untuk dia bangunkan, dibangunkan sama Allah ya. Terbangun, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa saja bisa tiba-tiba kesondong sama istri kita, terbangun. Ya, Insya Allah. Oke, nah ini semuanya. Ya ainul basariyah. Kalau sudah yang ketiga hakul basirah, itu sudah kelas-kelasnya para nabi dan rasul. Kita susah melampaui itu kelas mereka. Tapi udah sampai di taraf ini,
Itu udah luar biasa. Ya, maka kita nggak akan lagi takut di kegelapan malam. Awalnya kan kemarin takut kegelapan malam, sekarang sudah enggak. Kenapa begitu? Ada peningkatan iman kepada Allah. Ini semuanya kok milik Allah, ini setan, iblis semuanya ini juga bilang datang ke toko kepalanya. Kamu makhluk Allah mau takut-takutin saya? Tak. Kita bukan sombong. Oh, kapan kita takut? Ya kita takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya wajah untuk menakutkan sekali. Kan tinggal dipoles-poles saja mereka punya wajah itu. Dipoles-poles buat kita jadi takut itu. Auzubillahi minasyaitonir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ente kalau lewat di satu jalan, datang setan akan muter jauh-jauh tidak mau bertemu dengan engkau." Kenapa? Bukan karena Umarnya, imannya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah sudah sampai. Saya ulangi, bukan jasadnya Umar yang ditakutin, tapi cahaya imannya Umar bin Khattab itu yang ditakutin oleh setan-setan. Ya. Tapi ini cerita Pak, ini hanya cerita kalau nggak diamalkan. Sebenarnya di pengajian ini, kenapa Ustadz ini terus melakukan pengajian, terus mendrill, memberikan materi-materi supaya berharap ada peningkatan. Bukankah ketika ziyadatul ilmi, ya, sawab bukannya ziyadatul amal, bertambahnya ilmu mestinya bertambahnya amal. Jangan bertambahnya ilmu berkurang amal. Ini salah ini. Ya, harus kita perbaiki ya, perbaiki semuanya. Ziyadatul ilmi sawa'an kana ziyadatul amal. Ya. Kiai Haji Muhammad Bakhit mengatakan manfaat bertambahnya ilmu adalah untuk mendorong kerohanian kita, untuk bertambah amaliyah kita kepada Allah. Ya, kan sayang nih Pak, capek kita. Ya, tapi ini bukan bertambah ilmu, bertambah amal, tapi bertambah ilmu jauh amal kita. Wah, ini nggak sebanding, tidak sesuai nanti. Nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmu kayak itu malah nurun amalnya. Zikirnya sudah jalan, sholatnya mulai ditata, ya. Kenapa kita jadi seperti ini? Karena kita terlalu terpukau dengan dunia. Itu penyebab utama. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan Allah. Padahal saya sudah sampaikan di mana ma'rifat kita terhadap tauhid tadi. Orang yang sudah tarekat ini tauhidnya sudah mantap, itu sudah nancep, udah nggak goyang lagi. Kerja ya kerja, sholat ya sholat, zikir ya zikir, pengajian ya pengajian. Dia kayak gitu tuh hidupnya, ya. Udah nancep itu. Kenapa? Saya sudah pernah sampaikan kemarin pengajian itu bahwa ini bumi milik siapa? Saya ulangi kembali, ini tauhid, ini tauhid, ini akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau ente tidak mengenal Allah, nggak akan sampai ente. Usah tegas ini. Apa? Kita mengingatkan. Ya, ini juga nasihat buat saya pribadi. Bukan hanya untuk kalian, tapi nasihat itu untuk pribadi saya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini mengenal kalimat la ilaha illallah. Itu dulu kita kenal. Siapa yang kita sebut ini? Allah. Allah itu siapa? Saya bertanya, Allah itu siapa? Allah adalah zat Tuhan pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan kita. Kalau dia pencipta alam semesta, berarti dia memiliki dunia ini. Kalau dia memiliki dunia ini, berarti dia yang mengatur segala sesuatu terhadap dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya sama kita semua ini, adakah kita yang mengatur sistem dalam tubuh kita ini?
Gak usah kita katakan matahari terbit dari timur ke barat. Ini mendasar, ini ilmu dasar ini. Ini kalau nggak lulus ilmu dasar ini, keblinger nanti kita punya tasawuf. Ini dasar. Makanya sejak awal saya ngajarin itu sifat 20 itu, yang pernah ngikutin kajian sifat 20 sampai selesai kemarin, itu dasar utama, pokok utama pijakan. Kalau nggak bener ini, perjalanan selanjutnya nggak akan bener. Makanya banyak orang keblinger itu belajar tasawuf karena pondasinya ini, akidahnya ini nggak dipelajari secara mantap. Sama dengan bangunan ini, kalau bangunan ini dasarnya nggak kokoh, goyang sedikit tumbang dia. Makanya kita juga begitu. Karena kita punya iman tak kuat, goyang sedikit, goncang sekali kita. Kenapa? Karena kita tidak yakin kepada Allah. Itu persoalannya, kita tidak yakin. Kita tidak yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita dikasih duit. Tapi kita tidak yakin kepada Allah kalau selama ini Allah yang jaga kita waktu kita tidur, Allah yang jaga kita punya istri waktu kita tidur, Allah yang jaga anak kita waktu kita tidur, Allah yang kirim kita punya ayam waktu kita goreng ayam, Allah yang ngasih kita ikan kalau kita masak ikan, Allah yang ngasih kita beras kalau kita mau makan beras. Siapa yang ngasih sama kita itu? Siapa yang menumbuhkan itu semuanya? Ini pondasi. Kalau kita nggak yakin itu, rusak ini iman. Cerita aja kita punya ibadah ini nggak kuat itu. Maka kalau kita goncang sedikit, tumbang gitu. Para Nabi Allah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, para sahabat, karena imannya itu 13 tahun Nabi mendidik iman itu di kota Mekah. 12 tahun, bukan 12 tahun dididik iman aja. Makanya bila bin Rabah itu ditaruh besi, dia ditaruh batu di atas dia, Allah tidak goyah. Nah, kita masih goyah. Kita masih mudah goyah. Kita masih mudah goyah. Kenapa? Karena pondasi ini tidak kuat sekali. Makanya saya sering kali, udah 2 kali saya ungkapkan ini. Saya sudah 3 kali dengan saya ungkapkan. Supaya tidak kita goncang dengan dunia ini. Goncang pun hanya sesaat, manusiawi. Tapi kesininya kita tidak terlalu goncang. Kenapa? Karena kita melihat Allah di sebalik itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tanamkan artinya buat kita, dan itu amalkan setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat asar. Insya Allah kita dijaga rezeki kita, dijaga diri kita, dijaga anak kita, dijaga semua apa yang ada pada diri kita. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah, tiada syarikat baginya. Lahul mulkul wa lahul hamd, miliknya alam semesta ini, termasuk aku ini milikmu ya Allah. Dan segala puji hanya untukmu. Yang lainnya tidak patut dipuji. Gurumu ini tidak patut kamu puji, tidak patut kamu puji. Karena yang memberikan ilmu kepada guru ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan. Kita sekarang hidup, dia yang menghidupkan. Bukan Jokowi yang menghidupkan presiden. Adakah dia punya andil menghidupkan kita? Adakah Pak Camat punya andil menghidupkan kita? Adakah bos yang kita agung-agungkan punya andil menghidupkan kita? Adakah gurumu yang mengajarkan ilmu kepadamu punya andil menghidupkan engkau? Tanamkan kuat-kuat ini akidah, supaya tidak goncang kita. Gara-gara sedikit, uring-uringan kesana kemari tak tentu arah. Kemana iman kita? Ambil sholat, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar, ya Allah, Engkau pemilik alam jagat raya. Engkau bisa berbuat. Engkau pindahkan matahari dari timur ke barat, dari barat ke timur, gampang bagi Engkau ya Allah. Apalagi hanya urusan saya, titik. La haula wala quwwata illa billah. Itu harus kuat fondasi itu. Dan inilah yang diajarkan para nabi dan rasul, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan goncang. Jangan. Ya. Yang mudah goncang kita. Orang yang beriman itu harus naik level kita, harus sudah sampai ke ainul basariyah kita. Kita memandang dengan pandangan Allah.
Dan itu yang diinginkan untuk meningkat seorang salikin ke sana. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini tingkatan para wali. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih pada dirinya. Apa yang dia mau takutkan sementara dia bersama dengan Allah? Apa yang dia sedihkan sementara Allah bersama dengannya? Oke. Mau sampai ke hakul basariyah lagi saya kaji. Sebenarnya yang dua tadi ini adalah ejawantah daripada hakul basariyah. Dia sudah fana fillah dengan Allah. Tapi sudah cukup. Ini dah sampai di dua, kalian sampai di dua aja kita udah sampai di dua. Ilmu basariyah kita sudah mantap. Tidak mudah goyang kita. Tapi pondasinya ilmu basariyah ini adalah awal din ma'rifatullah. Awal agama kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita goncang pada saat takbir, Pak, Allah, menggoncang kita punya badan takbir, masuk itu baru. Tapi kalau Allah Akbar kesana kemari, belum. Tapi kalau kita sudah Allah, sudah goncang di dalam ini karena melihat kekuasaan Allah, Allahu Akbar. Apa itu arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Nah, bisa kita pakai akal kita supaya membesarkan Allah ini kayak gimana? Tidak. Sama. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, apa lagi? Apa lagi? Nah, ada lagi. Hanyut sudah kita di dalam ibadah. Sudah hanyut. Ya. Sudah asik masuk kita bersama dengan Allah. Nah, ini saya mau sengaja saya drill ini persiapan untuk di hutan. Nah, untuk zikir ya. Akan ada itu godaan setan nanti dalam hati semua. Tapi mau di sana, nanti, dah. Ya. Alhamdulillah kita di sini di pengajian ini diingatkan terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu artinya tidak Tuhan selain Allah, tiada maha berkuasa selain Allah, tiada yang maha segala-galanya kecuali Allah. Itu maksud dan tujuan pokoknya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, saya kembali mempertegas kajian terkait persoalan ini, dan saya senantiasa mengingatkan diri saya dan kepada kita semuanya, ya, atur waktu kita sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kehidupan kita yang sementara ini. Kehidupan kita hanya sementara saja para hadirin, sementara saja. Kita akan lewati di masa-masa ini. Sekarang kita sudah tua, tak lama lagi kita berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari sekarang kita persiapkan betul-betul diri kita, ya. Dengan berzikir kepada Allah ini sebenarnya, ya, saya mau kasih satu rahasia kepada antum semuanya, ya. Kenapa guru-guru kita mengajarkan zikir? Tapi ini jangan sampai masuk kanan keluar kiri. Ketika zikir diingat baik-baik kata-kata saya. Jangan masuk kanan keluar kiri. Diingat baik-baik kata-kata saya. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, orang sudah sangat rindu kepada Allah, kematian itu adalah sesuatu yang indah baginya, yang dia tunggu-tunggu memang untuk menghadap kepada Allah, bukan sesuatu yang ditakutkan. Adakah kamu takut mau ketemu sama emak? Kalau kamu udah dosa, iya. Orang tua kita di kampung, kita di sini, udah lama kita pisah. Oh, hati itu pasti rindu sama menjumpa. Kira-kira begitulah para nabi, para rasul, wali-wali Allah, ketika mereka mau dipanggil sama Allah, mereka rindu memang mau ketemu sama Allah. Tapi orang-orang yang di atas dunia ini tidak siap, takut ketemu sama Allah, macam takut mau ketemu sama setan aja. Ya, ini bangun, itu dia, ya. Kita tidak tahu, ya, hari ini semuanya hidup, bisa jadi sebentar lagi pulang dari sini semua ada satu yang meninggal, atau kita meninggal semua, kita tidak tahu.
Kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tidak usah kamu terlalu anu kayak kemarin, tapi kamu siapkan sisa hidupmu yang Allah kasih ini untuk fokus menata ibadahmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu terseret di kehidupan yang lalu, nanti kamu tidak mempersiapkan bekalan yang kamu lakukan di hari-hari sisa-sisa usia yang Allah kasih. Kita ini tinggal tunggu-tunggu waktu. Sisa waktu yang Allah kasih sama kita ini kita siap. Ya. Oke. Demikian, alhamdulillah. Kalaupun kita keluar dari sini dipanggil sama Allah, alhamdulillah. Karena ya karena di antara keutamaan orang yang berada di majelis ilmu adalah ghafarallahu lahum dzunubahum. Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang berada di majelis ilmu. Walaupun dia ikut majelis pengajian sambil tertidur, dia dapat juga dari Allah anugerah dan rahmat Allah serta karunia-Nya. Insyaallah jaga tetap ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.